Ya, sudah pasti menjadi anugerah ya Kota Bogor. Kita punya kebun raya dan Istana Bogor yang sangat megah dan representatif ya. Apalagi memang Presiden tinggal di Kota Bogor, menambah kebanggaan juga bagi masyarakat Kota Bogor. Keberadaan Presiden tentu membuat Kota Bogor mungkin mendapatkan perhatian lebih dari dibanding dengan kota-kota lain di Indonesia. Dan tentu saja semacam inovasi dan juga ide-ide kreatif yang kita bisa olah dari sumber-sumber anggaran pemerintah pusat, kami dorong untuk bisa diwujudkan di Kota Bogor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau pelaksanaan pilkada serentak, termasuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bogor periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kota Bogor, yaitu Bapak Dedi Abdurrahim MA. Beliau adalah Wakil Wali Kota Bogor 2019-2024. Apa kabar Pak Dedi? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Pak Bambang juga mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat. Ya. Alhamdulillah. Pak Dedi lahir di Garut 6 April 1966, menyelesaikan S1 di ITB, S2 di UI, mengawali karir sebagai karyawan swasta, selanjutnya pernah berkarir di KPK sejak 2005, pernah menjadi pelaksana deputi bidang pencegahan, kemudian menjadi direktur pembinaan jaringan dan kerjasama antar komisi dan instansi. Kemudian berkarir di pemerintahan, terpilih menjadi Wakil Wali Kota Bogor 2019-2024. Nah, Pak Dedi, kalau ada hal-hal yang terlewat dalam perjalanan karir Bapak, mohon diceritakan, bisa ditambahkan lagi. Silakan. Ya sebetulnya tadi sudah lengkap ya disampaikan oleh Pak Bambang. Pada dasarnya memang pengalaman karir yang cukup panjang itu di KPK ya, hampir 13 tahun. Sebelum kemudian saya diminta oleh Pak Bima Arya mendampingi beliau maju di Pilkada 2018. Ya, jadi sejauh ini 5 tahun mendampingi Pak Bima Arya, alhamdulillah semua hal-hal yang mungkin bisa di-capture di masyarakat bahwa dari sekian ratus kepala daerah dan wakil kepala daerah, mungkin salah satu yang tidak ada konflik itu adanya di Kota Bogor, Pak Bapak. Ya, artinya saya berusaha untuk bisa ya memenuhi harapan masyarakat, terutama terkait dengan kondusivitas kepala daerah agar bisa mengawal pembangunan di wilayah Kota Bogor. Demikian. Ya, pengalaman Bapak di KPK berarti membantu pemerintah Kota Bogor atau Pak Wali Kota untuk tidak terganggu oleh masalah-masalah yang yang kemudian dipersoalkan
Hmm. sebagai korupsi. Seperti itu kira-kira Pak. Oh, enggak begitu, Pak Bambang. Sebetulnya sih kan keberadaan saya itu justru memperkuat ya komitmen dari pemerintah untuk bisa bagaimana kita menghindari ya keterjeratan dari pegawai negeri sipil, ASN, para pimpinan-pimpinan organisasi pemerintah daerah untuk melakukan hal-hal yang mungkin ya kemudian pada akhirnya nanti merugikan mereka sendiri. Jadi artinya kita mencoba memperkuat status itu, bukan kemudian kita mengawal dalam konteks melindungi ya. Kalau tadi saya apa baca sedikit maksud dari Pak Bambang itu seolah-olah kita melindungi kan, tetapi lebih kepada bagaimana kita memperkuat komitmen di dalam membangun pemerintahan yang bersih. Ya, bukan, bukan seperti itu. Saya berpikir sama juga. Nah, Ya. apakah itu Bapak berhasil, Pak? Jadi menghindarkan kasus-kasus korupsi itu selama berkiprah di Kota Bogor. Eh, yang pertama begini, namanya pemberantasan korupsi itu kan dimulai dari perbaikan sistem, kemudian upaya-upaya pencegahan, dan tentu saja komitmen-komitmen yang dikeluarkan oleh pemerintah kepala daerah dalam rangka membangun good governance atau clean government, begitu kan. Nah, jadi saya tentu mempunyai apa namanya kiat-kiat kecil lah ya yang ditunjukkan dalam bentuk tone of the top kepada ASN maupun PNS di Kota Bogor tentang bagaimana kepala daerah itu misalnya tidak melakukan hal-hal yang sifatnya tadi merugikan kebijakan pemerintah sendiri. Misalnya apa? Misalnya terkait dengan bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah, bagaimana akuntabilitas dan juga transparansi dilaksanakan. Kemudian bagaimana para kepala-kepala OPD ini juga paham tentang langkah-langkah upaya-upaya kita mencegah dan memberantas korupsi. Jadi itu yang lebih banyak ditekankan dan menurut saya sih sebetulnya saya melakukan itu tidak dengan koar-koar Bapak Ibu jangan korupsi, tetapi lebih memberikan semacam contoh langsung ya yang pada akhirnya mereka pahami sebagai upaya-upaya besar kita dalam rangka tadi membangun good governance dan juga clean government. Demikian, Bapak. Baik. Sekarang pindah ke situasi terakhir, Pak. Bagaimana dinamika menjelang pilkada dikaitkan dengan konfigurasi kursi partai-partai di Ya. Kota Bogor. Ya, pada prinsipnya semua bakal calon ini sedang berikhtiar untuk mendapatkan semacam rekomendasi ya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Jadi artinya setiap bakal calon ini harus didukung oleh kursi partai yang jumlahnya 10, Pak Bambang. Ya, 10 kursi sehingga bisa maju di dalam kontestasi di Pilkada 2024. Dan untuk saya sendiri sebetulnya alhamdulillah sejak bulan Februari 2024 ini saya sudah bergabung dengan Partai Amanat Nasional dan sudah mendapatkan rekomendasi dari pimpinan DPP Partai PAN yang menunjuk atau menugaskan saya untuk maju di dalam Pilkada 2024. Nah, jadi dinamika berikutnya adalah bagaimana melengkapi ke kursi yang dibutuhkan. Kalau PAN sekarang sudah punya 5 kursi, artinya PAN harus bisa berkoalisi dengan partai lain, 1 atau 2 partai, atau 3 partai yang lain untuk bisa
melengkapi jumlah kursi yang dipersyaratkan, dan itu sedang dilakukan oleh banyak bakal calon, dan kelihatannya dalam 1-2 bulan ke depan ini kan kita harus sudah bisa memastikan bahwa masing-masing bakal calon ini memiliki dukungan yang cukup untuk bisa maju di pendaftaran Pilkada 2020. Pak Dedi memutuskan Ya, maju sebagai wali kota atau nanti bisa juga diposisikan sebagai wakil wali kota lagi? kalau dari penugasan partai ya tentu berdasarkan beberapa pertimbangan ya, antara lain hasil survei terkait dengan elektabilitas dan juga popularitas, terkait juga dengan track record, barangkali PAN sudah memutuskan saya untuk bisa maju sebagai wali kota Bogor. Untuk itu tentu koalisi ini harus dibangun dengan dengan gambaran bahwa yang akan dicari ya untuk kelanjutan dari koalisi ini adalah wakil wali kotanya. Ya, Ya. baik. Nah, Pak Dedi, ini kan pertahanannya Pak Bima Arya tidak mencalonkan lagi. Sudah 2 Biasanya periode, kalau Pak. ada suasana Hmm. semacam itu Ya. banyak pendatang baru. Jadi pesaingnya Hmm. cukup banyak. Bagaimana Ya. situasi di Kota Bogor? Ya, saya pikir sudah terjadi ya. Artinya semua orang punya kesempatan yang sama di alam demokrasi seperti sekarang. Uh, Terutama dengan langkah-langkah yang diambil oleh beberapa pihak untuk maju di dalam kontestasi ini. Dan saya pikir wajar ya, karena memang yang akan diisi adalah posisi wali kota, maka apalagi wali kota incumbent-nya kan sudah 2 periode. Jadi memang kesempatannya terbuka dan menjadi banyak sekali pertimbangan-pertimbangan dari individu-individu yang merasa cukup pantas untuk maju di dalam kontestasi ini untuk mendaftarkan atau memang mencalonkan diri. Iya. Pak Didi, apakah Ya, bisa disebut tokoh-tokoh yang sudah mulai bermunculan untuk bersama-sama memperjuangkan menjadi wali kota Bogor? kalau dari survei itu selalu keluar 4 nama ya. Dari survei ada kurang lebih, yang saya hitung ada kurang lebih 13-an survei yang selalu memposisikan 4 nama ini muncul di dalam hasil-hasil survei. Tentu yang pertama saya merasa cukup percaya diri. Kenapa? Karena memang di dalam beberapa kali survei itu saya berada di peringkat pertama. Kemudian di peringkat berikutnya ada para pimpinan-pimpinan partai terutama ya, dan pimpinan-pimpinan DPRD. Jadi 4 nama itu selalu wakil wali kota, kemudian ketua DPRD, wakil ketua DPRD, wakil ketua DPRD. Jadi memang kurang lebih 4 nama yang konsisten muncul di dalam survei adalah nama-nama tersebut. Ya, baik. Ya. Nah, sekarang figur-figurnya sudah mulai kelihatan. Bapak sudah menjabat wali kota, wakil wali kota, pasti sudah tahu persis persoalan-persoalan Kota Bogor ke depan yang harus dihadapi. Menurut Bapak apa saja kira-kira? Ya, persoalan-persoalan yang masih harus kita hadapi kan masalah kemacetan lalu lintas, kemudian juga masalah kemiskinan ya, dan juga masalah-masalah kesehatan itu mendominasi lah. Karena persoalan dinamika kehidupan masyarakat ya, yang di mana posisi Kota Bogor boleh dibilang kan cukup strategis, tetapi uh, dengan model atau situasi perkotaan yang memang cukup padat. Jadi persoalan-persoalan sosial ini masih mendominasi kita.
Dan ini perlu kita coba urai kembali dan kita carikan solusi-solusi yang lebih komprehensif untuk bisa memastikan bahwa uh, ketersediaan ketersediaan lapangan pekerjaan dan juga permasalahan-permasalahan sosial lainnya termasuk juga kesehatan bisa teratasi lebih cepat dan lebih uh, tuntas lagi ke depan. Pak Dedi Ya, mendampingi Pak Bima Arya 5 tahun dan Pak Bima Arya ya, sudah menjabat 10 tahun kira-kira. ya. Pasti ada hal-hal baik atau ada Hmm. prestasi, ada kinerja yang baik yang mungkin bisa diteruskan. Menurut Bapak apa saja yang layak Ya, untuk dilanjutkan? ya. Saya pikir banyak ya. Alhamdulillah Kota Bogor itu sudah meraih predikat wajar tanpa pengecualian 8 kali, termasuk tahun ini ya. Ini baru saja beberapa hari yang lalu kita mendapatkan predikat WTP dari BPK. Artinya uh, predikat ini adalah hasil kinerja dari ASN, para pimpinan-pimpinan OPD dan juga seluruh komponen yang ada di setiap dinas dan instansi yang ada di lingkungan pemerintah Kota Bogor, di mana model-model laporan keuangan, kemudian juga laporan-laporan kinerja dan bagaimana menyajikan dalam konteks transparan dan akuntabel ini sudah dilakukan. Nah, ini harus dipertahankan ke depan. Jadi jangan hanya 8 kali berturut-turut ini saja, tetapi tentu harus menjadi tradisi dari pemerintah Kota Bogor untuk bisa memperoleh predikat sebagai kota yang mendapatkan wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, capaian yang cukup signifikan adalah sudah berhasil kita raih kembali Adipura. Sudah 2 kali, tahun 2022 dan tahun 2023. Artinya tahun 2024 ini pun kita harapkan tentu masih bisa kita pertahankan. Ya, terutama bagaimana pengelolaan sampah itu bukan sepenuhnya menjadi domainnya dari pemerintah, tetapi gerakan pengelolaan sampah dari mulai hulu sampai ke hilir itu juga harus bisa melibatkan semua pihak, bukan hanya pihak pemerintah, tetapi juga masyarakat dan juga sektor swasta lainnya. Dan ini harapannya apabila tahun ini kita bisa memperoleh predikat memperoleh Adipura kembali, artinya kita bisa mendapatkan yang namanya Adipura Kencana. Nah, ini impian kita semua di tengah-tengah situasi atau kondisi ya penanganan persampahan ini, kan setiap hari jumlahnya bukan tambah berkurang ya, bukan semakin berkurang tapi justru semakin bertambah. Nah, ini tantangan yang harus kita hadapi dan paling tidak kalau Adipura juga bisa dipertahankan tentu ini menjadi hal yang baik bagi masyarakat Kota Bogor. Ya, Pak Dedi mungkin Ya, untuk pencalonan kali ini Bapak juga sudah ya. mempersiapkan visi dan misi atau program, mungkin ada yang bisa disampaikan. Ya, kami tentu saya coba men-setting visi ya. Kota Bogor kota yang tangguh secara ekonomi, sosial dan budaya. Itu adalah setting goals-nya kita untuk bisa memastikan bahwa Kota Bogor ini nantinya kita jadikan sebagai kota kebanggaan kita semua. Ya, kalau secara ekonomi sudah tangguh, kemudian juga secara budaya juga tangguh, secara sosial tangguh, tentu inilah sebuah capaian yang kita sebut ya paling tidak uh, membuat langkah-langkah kebijakan yang pro kepada rakyat dan pro pada kebijakan memakmurkan atau mensejahterakan rakyat, dan kemudian diturunkan dalam misi-misi yang menurut saya tentu sangat penting apabila kita juga mendorong misi menjadikan Kota Bogor kota yang sehat, kota yang cerdas,
kemudian kota yang memiliki sebuah uh, modal budaya masyarakat yang juga istilahnya memiliki kekuatan budaya yang solid. Ini juga itu kita harapkan bisa mendukung ke arah visi misi kita terwujud. Demikian Pak Bapak. Ya, jadi Kota Bogor termasuk kota yang istimewa Ya, karena Presiden sehari-hari tinggal di Istana Bogor. ya. Nah, posisi itu bagaimana pengaruhnya terhadap Kota Bogor sendiri? Apakah memberi nilai tambah atau menambah tanggung jawab dan sebagainya? Ya, sudah pasti menjadi anugerah ya Kota Bogor. Kita punya kebun raya dan Istana Bogor yang sangat megah dan representatif ya. Apalagi memang Presiden tinggal di Kota Bogor, menambah kebanggaan juga bagi masyarakat Kota Bogor. Keberadaan Presiden tentu membuat Kota Bogor mungkin mendapatkan perhatian lebih dari dibanding dengan kota-kota lain di Indonesia. Dan tentu saja semacam inovasi dan juga ide-ide kreatif yang kita bisa olah dari sumber-sumber anggaran pemerintah pusat, kami dorong untuk bisa diwujudkan di Kota Bogor. Jadi ada beberapa program, ada 3 kalau tidak salah program strategis nasional yang ada di Kota Bogor. Yang pertama adalah Perpres nomor 17 tahun nomor 19 tahun 2017 ya, nomor 49 tahun 2017 tentang percepatan konektivitas LRT Bodebek. Ya, itu juga sebetulnya menjadi peluang bagi kita untuk bisa dilaksanakan dalam tahun-tahun ke depan. Kemudian juga proyek strategis nasional double track Bogor Sukabumi itu juga menjadi sebuah kesempatan untuk kita bagaimana pengembangan ekonomi dan juga kemudahan mobilitas masyarakat di sekitaran wilayah Bogor dan Sukabumi. Yang ketiga adalah proyek strategis nasional Bogor Outer Ring Road, ya, di mana sekarang sudah terwujud mungkin 90%, tinggal ada satu seksi lagi di wilayah Kayu Manis di Bogor yang mungkin nanti akan terkoneksi dengan interchange yang ada di daerah Kemang atau di daerah Bomang. Nah ini juga nanti bisa mempermudah akses masyarakat Kota Bogor untuk kemudian nanti akan ada akses langsung dengan tol ke arah Antasari di Jakarta. Ini sebetulnya menjadi keunggulan kita ya. Mungkin salah satunya didorong dengan keberadaan presiden yang ada di Kota Bogor. Begitu Pak Bambang. Baik. Nah, Ya, ini sekaligus nyambung karena ke ya, depan dengan adanya undang-undang daerah khusus Jakarta, ya, ada program aglomerasi kalau tidak salah itu yang memasukkan ya, juga Kota Bogor jadi bagian sebuah penataan wilayah termasuk bersama-sama dengan Jakarta. Menurut Bapak ya. itu nanti seperti apa dampaknya terhadap Kota Bogor sendiri? Ya, yang pasti begini, jangan terulang lagi gitu kan, sebuah kebijakan tentang misalnya pengembangan Bogor Puncak Cianjur yang lama ya. Artinya tidak ada langkah-langkah teknis bagaimana kemudian membuat aglomerasi uh, Jabodebek ini kemudian memiliki kesempatan yang sama dan sebangun dengan Jakarta. Jadi artinya jangan cuma kebijakannya saja, tetapi anggarannya pun harus diturunkan. Kenapa? Karena warga Kota Bogor ini kan mungkin sekitar 30-35% bekerja di wilayah Jabodetabek. Nah, kalau kita ke Jakarta misalnya ya, tidak perlu jauh-jauh sampai dengan Halim 40 menit kita bisa naik bus.
ya bisa naik sebuah moda transportasi yang sangat modern, kereta cepat dan sangat nyaman ya, dan tingkat ininya kenyamanannya sangat tinggi. Nah, kemudian dengan jarak yang 40 menit dari Bogor ke Halim, kemudian kalau kita kembali dari Halim ke Bogor, jangan lagi Bogor ini kemudian kondisi transportasi publiknya terlalu jomplang. Nah, jadi harus ada semacam keinginan kuat juga dari pemerintah pusat untuk bisa membangun kesetaraan ya pelayanan kepada masyarakat di wilayah aglomerasi. Jadi bukan hanya di DKI saja ada LRT, ada MRT, tetapi di Bogor sendiri harusnya ada sebuah moda transportasi modern yang hampir sama sebangun dengan apa yang dikembangkan di wilayah Jakarta. Nah, itu harapannya. Jadi jangan hanya beban begini, masyarakat Bogor bekerja di Jakarta, kemudian PPN-nya dipotong ya di Jakarta, begitu kan? Tetapi kemudian tidak ada apa namanya sesuatu yang kembali lagi yang bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Bogor. Nah, ini kurang lebih yang harapan ke depan supaya kebijakan tentang aglomerasi ini bisa juga menguntungkan wilayah sekitar Jakarta. Ya, baik Pak Dedi, Ya, terakhir, ya, sekarang ini banyak yang mengatakan bahwa proses kompetisi elektoral itu semakin pragmatis dan transaksional. Apa harapan ya. Bapak dan saran Bapak pada warga Bogor supaya dalam pemilihan ini tetap saja bisa menemukan pemimpin yang Hmm, terbaik, yang bisa ya, mengatasi persoalan-persoalan Kota ya. Bogor. Yang pasti begini, kontestasi baik pileg, pilpres maupun pilkada itu nggak boleh kemahalan, Pak Bambang. Ya, tidak boleh kemahalan. Jadi kalau kemahalan itu yang akan dirugikan adalah masyarakat sendiri. Anak cucu kita nggak mungkin bisa jadi wali kota, nggak mungkin bisa jadi anggota DPRD, kalau setting angkanya mungkin untuk bisa meraih satu posisi di dewan maupun di eksekutif dengan nilai yang terlalu tinggi. Nah, yang akan diuntungkan tentu para pemilik modal, dan saya pikir kalau kalau bicaranya pemilik modal bisa jadi nanti harus ada semacam apa namanya pengembalian ya dari nilai yang sudah dikeluarkan. Nah, ini kita hindari lah. Semua harus bisa menyadari bahwa APBD Kota Bogor ini eh, nilainya saat ini ada di kisaran 3,4 triliun. Jadi nilai apa namanya rekrutmen kepala daerah melalui proses demokrasi ini harus dalam kisaran harga yang wajar. Tidak boleh kemudian ke depan itu membebani APBD akibat dari adanya komitmen-komitmen tertentu ya yang kemudian nanti akhirnya kita terjebak oleh satu situasi di mana uh, uh, kondisi apa namanya rekrutmen ini terlalu mahal dan tidak lagi membuka peluang bagi mereka-mereka yang punya potensi, punya kapabilitas dan kapasitas, tetapi mungkin modalnya kurang kan begitu kan? Itu Pak Bambang. Jadi harus harus dalam konteks yang wajar dan masuk akal. Ya. Demikian. Baik, terima kasih sekali Bapak Dedi Abdurrahim MA, Wakil Wali Kota Bogor 2019-2024. Ya. Apa yang disampaikan mudah-mudahan membantu kita semua, Hmm. khususnya warga Kota Bogor, dalam mempersiapkan diri memilih pemimpin yang terbaik dan yang menjawab persoalan-persoalan Kota Bogor 5 tahun ke depan. Terima kasih, sukses. Terima kasih Pak Bambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.